Kembali lagi bersama saya Frigia Nenggolan. Video kedua saya ini, saya akan mempresentasikan makalah pemikiran sosial dalam Kristen dengan judul yang saya angkat yaitu Kearifan Lokal Kesenian Kuda Lumping dalam Merajut Nilai Agama dan Kebudayaan Masyarakat Desa Bagam Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Adapun latar belakang saya memilih judul ini dikarenakan saya melihat keunikan dari kesenian kuda lumping, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang kreativitas budaya masyarakat setempat. Dalam kesenian ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang ingin mereka sampaikan yang dikemas dengan nilai-nilai leluhur. Kesenian kuda lumping ini diselenggarakan bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai perayaan pernikahan, sunat, dan acara-acara lainnya. Ciri khas tarian ini adalah di mana para penari menunggangi kuda saat melakukan tariannya. Kuda yang ditunggangi tentu bukan kuda sungguhan, melainkan properti kuda yang terbuat dari anyaman bambu yang dibentuk dan dilukis menyerupai kuda sungguhan. Kemudian, pada bagian kepala dan ekor kuda diberikan tali plastik yang dikepang. Tali yang dikepang inilah yang menjadikan kenapa diberi nama tarian kuda kepang atau kuda lumping. Salah satu keunikan tarian ini berlangsung adalah saat penari sedang kesurupan dan ditampilkan secara bebas, namun tetap dalam pengawasan sang pawang. Penyajian acara ini dilaksanakan dengan dibumbui magic dan kepercayaan terhadap roh-roh serta pelaksanaannya dilaksanakan dengan membaca mantra-mantra supaya roh-roh tersebut dapat masuk ke dalam tubuh pemain dan penari. Hingga pemain tersebut tidak sadarkan diri atau sering kita sebut kesurupan dan melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti makan ayam dan mengupas kelapa dengan gigi. Padahal itu semua hanya keinginan setan. Itulah latar belakang mengapa saya memilih judul ini. Adapun pada bagian pembahasan saya menjelaskan 6 pokok penting pembahasan. Yang pertama, saya menjelaskan apa itu pengertian kesenian kuda lumping. Kedua, fungsi kesenian kuda lumping. Ketiga, proses tradisi kuda lumping di Desa Bagam Besar, Kota Dumai. Keempat, kegunaan kesenian dalam acara keagamaan. Kelima, makna simbol dalam tradisi kuda lumping baik dalam budaya dan agama. Dan yang terakhir itu saya memasukkan persepsi tokoh masyarakat terhadap kesenian kuda lumping. Langsung saja kita ke pengertian kesenian tradisional. Kesenian tradisional merupakan peninggalan leluhur yang harus dilestarikan karena memiliki peran dalam kehidupan manusia serta menarik untuk dilihat dan dihayati sebagai kesenian tradisional daerah. Salah satunya yaitu kesenian kuda lumping yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai, pesan, dan norma yang dapat memberikan pendidikan bagi masyarakat, khususnya terhadap nilai-nilai kehidupan. Kesenian kuda lumping mempunyai fungsi bukan hanya sebagai pertunjukan, melainkan juga sebagai acara ritual yang sakral. Mencermati kata ritual, pasti akan terbayang adanya suatu magic dalam pelaksanaan kesenian kuda lumping. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, karena pada saat kesenian kuda lumping dipentaskan, pemain akan mengalami kerasukan roh-roh gaib atau disebut dengan endang. Saat penari mengikuti alunan musik gamelan dan tidak jarang di antara pemain kuda lumping akan ada yang meminta sesuatu yang tidak sewajarnya dilakukan oleh manusia pada umumnya, seperti mengupas kelapa dengan mulut, memakan telur ayam secara mentah-mentah, dan menelan ke mulut pemain kuda lumping, dan meminta hal-hal yang tidak wajar lainnya. Kesenian kuda lumping merupakan bagian dari kesenian yang sejak dulu digunakan sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Berikut akan saya jelaskan proses tradisi kuda lumping di Desa Bagam Besar, Kota Dumai. Yang pertama itu, dengan mempersiapkan alat-alatnya seperti gamelan, gong, trompet, dan alat-alat pertunjukan lainnya. Yang kedua itu pengerawitan atau menempatkan alat-alat musik dan mulai memainkannya. Yang ketiga, menata atau menyiapkan perlengkapan seperti kuda dan barongan. Yang keempat, menyiapkan bunga setaman, wangi-wangian, dan tidak lupa juga menyiapkan kemenyan. Kelima, menyiapkan kostum yang akan dipakai oleh pemain kuda lumping. Dan yang terakhir itu, para pemain dan sinden bersiap-siap dengan kostum dan make-up yang sudah mereka pakai. Setelah semua persiapan sudah matang, pertunjukan siap dimulai. Pada bab 4, bagian penutup, saya menjelaskan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian saya, secara pandangan sosiologis, kesenian kuda lumping sebagai sarana komunikasi, yaitu dalam komunikasi sosial kesenian ini juga dapat meningkatkan rasa persaudaraan, memperkuat integrasi baik antara sesama suku Jawa maupun sesama suku lainnya. Dalam fungsi komunikasi ritual, pada saat pertunjukan kesenian tradisional kuda lumping berlangsung, sebelum para penari kuda lumping melakukan atraksinya, terlebih dahulu dukun dan pawang bacakan doa dan mantra agar atraksi yang dipertunjukkan dapat berlangsung lancar, terhindar dari mara bahaya, dan permohonan kepada Sang Pencipta agar pertunjukan atraksi kuda lumping ini
tidak diganggu oleh orang-orang yang ingin berniat jahat. Adapun saran-saran saya yaitu yang pertama, kepada pemerintah Kota Dumai, khususnya di daerah Bagam Besar, supaya menghimbau masyarakat untuk mengikuti kesenian kuda lumping, supaya dapat mempertahankan dan melestarikan kesenian kuda lumping. Yang kedua itu kepada perpustakaan dan mahasiswa, agar kesenian kuda lumping dapat dijadikan salah satu bahan masukan bagi pembaca perpustakaan, dan khususnya mahasiswa sosiologi agama. Sekian hasil prestasi saya ucapkan terima kasih. Shalom.